Perkenalkan, nama saya Yoyo Subagio. Saya selaku owner dari Jati Jepara Mebel. Alhamdulillah, perusahaan kami berdiri tahun 2011 sampai saat ini alhamdulillah masih eksis. Yang mula-mula saya mempunyai perusahaan Jati Jepara Mebel itu saya dulu itu sebenarnya itu saya kerja di perikanan. Semenjak SMA saya di perikanan. Kemudian tahun 2006 saya memberanikan diri keluar dari zona perikanan, saya harus berdarat. Kemudian saya berusaha cari pekerjaan yang saat itu yang ada adalah jadi sales. Saat itu saya jadi sales elektronik yang ngeling di Semarang, salah satu perusahaan. Di situ selama kami bekerja, saya itu ketemu sama customer, di mana customer itu termasuk jadi asistennya orang asing di perusahaan yang ada di Jepara. Dan saya alhamdulillah di situ ketemu, dia ada hubungan baik. Selama ketemu sama saya itu kita komunikasi dengan baik, dan dia mulai itu saya disuruh bikin bikin pot bunga kalau nggak salah dari mahoni. Di situ karena saya itu memang nggak punya basic di furniture, saya dikasih tahu caranya bagaimana mengelola mebel. Pertama kali adalah pot bunga, kemudian kursi, kemudian lemari, itu gimana caranya ya itu. Dari situ saya dikasih tahu. Kemudian tahun 2000 itu saya sudah full jadi suppliernya dia untuk kirim ke dia untuk diekspor ke Belanda. Nah, dari situlah saya menjadikan semangat untuk bagaimana sih mebel itu. Kemudian saya belajar dan belajar, pada akhirnya saya tahun 2011, karena saya ilmunya 11 tahun, mulai tahun 99 itu saya jadi supplier. Kemudian saya 2011 untuk memberanikan diri bikin perusahaan, di mana perusahaan itu lokal, belum ekspor, cuma kualitasnya kualitas ekspor. Yang sebelumnya karena saya kerjanya itu buat kualitas ekspor, kemudian saya aplikasikan di domestiknya untuk mengembangkan usaha saya. Karena kemudian saya ikut organisasi-organisasi yang ada di Jepara untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah rekanan bagaimana sih orang-orang Jepara kok bisa maju. Nah, saya aktif di organisasi, kemudian banyak rekanan, banyak yang support, dan bisa link ke Disperindak Jepara khususnya yang banyak sekali ngasih fasilitas. Alhamdulillah kemarin juga banyak kesempatan pameran berskala luar negeri menjadikan orientasi ekspor, yaitu di PRJ Kemayoran, kemudian ikut TNI Trade Expo setiap bulan Oktober di Jakarta, pameran Inakraf itu juga. Setelah saya mengikuti anjuran pemerintah, anjuran dari organisasi, baiknya jadi seorang pengusaha yang harus dilengkapi, saya ikuti. Walaupun sebelumnya itu saya belum ekspor, tapi saya pakai lokal dulu. Seiring dengan perkembangan waktu sebelum 2020, ya alhamdulillah selama kita offline itu mengandalkan pameran-pameran kita jualan. Karena ada pandemi, tidak ketemu orang, itu kita dipaksakan untuk online. Karena yang namanya kebutuhan karyawan kami itu butuh banyak banget, kita harus online. Alhamdulillah selama online lokal, bagaimana ya sosial media caranya. Dulu pertama kali saya di Facebook gak jalan karena banyak ya yang namanya harga gak kompetitif lah. Kemudian saya ke Instagram, kita coba, walaupun saya nggak bisa, saya akan mencoba untuk ambil ke generasi kita, ke anak-anak kita yang milenial ya. Milenial itu dia untuk digitalnya itu dia kuat. Kemudian saya merangkul era-era milenial itu yang mengikuti sistem digital itu. Kemudian sosial media kami bangun. Jadi mulai Facebook kemarin yang pertama, kemudian kita masuk ke Instagram, kemudian Instagram saya kuatkan lagi ke website. Kemudian setelah website saya masuk ke TikTok saat ini. Karena yang namanya mebel, kalau nggak ngikuti era digital, nggak ngikuti saatnya saat ini apa, pasti kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita ngikuti
digital kayak gini, produk apapun walaupun kita di dalam, nggak di pinggir jalan, kita akan tetap eksis. Karena kita bisa memamerkan, bisa menyampaikan ke sosial media bahwa produk kita itu bagus. Kemudian alhamdulillah selama kita mengikuti era digital, kita online itu saya bisa tembus sampai ke pasar ekspor. Kita perjuangan di era digital, kalau offline-nya dulu sih agak mudah ya, karena kita yang penting kemana kita ikuti. Tapi kalau era digital saat ini harus kita ikuti, itu kita harus aktif. Kita apa sih di sosial media saat ini yang baru, hitnya apa, harus kita ikuti. Dan alhamdulillah selama online saat ini, kalau saat ini adalah TikTok, walaupun itu TikTok ya, itu cukup pengaruh banget. Karena TikTok, orang buka TikTok, semua saya linkkan antara website, Instagram maupun TikTok. Orang buka itu akan mengangkat website kita. Semakin website kita naik di Google, di mata Google itu di atas, kita backlink, kita upload, itu pada akhirnya itu website kita itu akan di atas. Itu bisa dilihat di ekspornya. Padahal orientasi kita itu lokal, tapi karena di website itu bagus, akhirnya website kita bisa dilihat di orang asing di luar negeri. Kemudian alhamdulillah 6 bulan, 1 tahun terakhir ini, kita untuk ekspornya dari digital itu alhamdulillah bagus. Jadi kita saat ini jadi Jepara Mebel bisa melayani lokal, kemudian ekspor. Yang paling pokok itu kita jaga tentang kualitas kita. Di tahapan-tahapan untuk bikin mebel itu harus kita lalui. Kemudian kita harus desain, kita harus konstruksi yang benar kita ikuti. Selain itu juga untuk bahan-bahan yang di finishing, bahan-bahan lem itu juga harus kita ikuti. Kayak saya terus tanya untuk saat ini kita untuk aksesoris kayak semacam lem maupun kayak semacam bahan finishing, saya juga paling banyak ikut Milan yang ada di Jepara, karena untuk kualitas bisa ikuti untuk diekspor. Jadi produk-produk furniture itu kalau kita nggak ikuti dengan kualitas yang bagus, tidak akan bisa ikut kompetitor, karena produk harus bagus banget. Maka kalau untuk kita bikin usaha, kita itu harus benar-benar benar-benar tangguh. Kita bangun kepercayaan, kita bangun tentang kualitas,